Hai, kembali lagi di video pembelajaran nada dan rasa official dengan topik pembahasan yaitu teks negosiasi. Di video kali ini, Nada akan menjelaskan definisi dari teks negosiasi, tujuan dari teks negosiasi, langkah-langkah dalam membuat teks negosiasi, dan kebahasan di dalam teks negosiasi. Sebelum kita masuk pada bagian definisi, kita akan bahas terlebih dahulu kompetensi dasar yang ingin kita capai di dalam materi ini, yaitu ada KD pengetahuan yaitu 3.11, menganalisis isi, struktur, baik itu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan di dalam teks negosiasi. Kemudian ada bagian keterampilan yaitu 4.11, mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, baik itu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Oke, langsung saja kita masuk pada definisi dari teks negosiasi. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, untuk merumuskan sebuah pengertian atau definisi, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu poin-poin yang menjadi ciri khas pada hal tersebut, yaitu kalau untuk teks negosiasi ada 4 buah ciri. Yang pertama ada partisipan, dalam artian orang yang melakukan kegiatan negosiasi. Kata kunci yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Yang ketiga ada pengajuan dan penawaran, dan yang terakhir ada kesepakatan. Jadi dari 4 poin penting ini dapat dirumuskan bahwa teks negosiasi adalah sebuah teks yang berisi interaksi sosial antara partisipan satu dengan partisipan lainnya yang memiliki perbedaan kepentingan dengan jalan melakukan pengajuan dan penawaran untuk mendapatkan sebuah kesepakatan atau persetujuan. Jadi dari keempat poin ini telah kita rumuskan definisi awal dari teks negosiasi. Kita lanjut bagian selanjutnya yaitu cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, kemudian syarat tercapainya sebuah persetujuan. Kita mulai terlebih dahulu bagian cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Kita harus mampu bersikap santun, sopan, tidak menekan pihak lain, dan disertai dengan alasan. Dalam melakukan kegiatan negosiasi, cara kita melakukan pengajuan atau penawaran haruslah sopan, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari kegiatan negosiasi yang kita lakukan. Lanjut, syarat tercapainya sebuah persetujuan yang pertama, dilakukan dengan santun, karena jika tidak santun, salah satu pihak akan merasa keberatan dan akhirnya bisa menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan kesepakatan. Yang kedua, tidak ada paksaan atau tekanan. Yang ketiga, harus saling menguntungkan. Jika tidak saling menguntungkan, pasti ada salah satu pihak yang tidak ingin melakukan kesepakatan. Dan terakhir, kesepakatannya bersifat praktis. Oke, di sini saya telah menyediakan sebuah contoh dari teks negosiasi antara seorang nasabah dan juga pegawai bank. Sang nasabah memulai pembicaraan. "Selamat pagi, Pak." Pegawai bank pun merespon, "Selamat pagi, Bapak. Silakan, ada yang bisa saya bantu?" Nasabah pun menyambungkan, "Begini, Pak. Saya ingin mengajukan kredit untuk modal pengembangan usaha saya." Direspon oleh pegawai bank, "Berapa pinjaman yang akan Anda ajukan?" Nasabah pun menimpa kembali, "Saya membutuhkan dana 200 juta. Bagaimana, Pak?" Dijawab oleh pegawai bank, "Maaf, Pak, jumlah pinjaman Bapak terlalu besar. Bagaimana jika pihak kami memberikan 100 juta?" Nasabah pun menjawab, "Apakah tidak bisa lebih dari itu, Pak? Saya kan sudah lama menjadi nasabah di bank ini." Pegawai bank pun menjawab, "Baiklah, untuk Bapak saya berikan 130 juta. Bagaimana, Pak?" Nasabah pun menjawab kembali, "Tolong usahakan lebih, Pak. Saya membutuhkannya untuk modal usaha." Pegawai bank pun menjawab, "Baiklah, jika Anda ingin uang cepat cair, bank hanya mampu memberikan pinjaman sebesar 150 juta saja."
Nasabah menjawab kembali, "Baiklah Pak, saya setuju. Kapan saya bisa mencairkan uangnya?" Pegawai bank, "Uang akan cair besok siang. Sekarang silakan isi formulir online dulu agar lebih cepat." Pegawai bank, "Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sukses Pak." Nasabah pun membalas, "Baik Pak, terima kasih kembali. Saya permisi dulu. Selamat pagi." Nah, dari teks ini merupakan kegiatan negosiasi. Mengapa demikian? Karena di sini ada dua buah partisipan atau dua orang yang melakukan kegiatan negosiasi yang memiliki perbedaan kepentingan. Yang pertama, nasabah ingin mendapatkan pinjaman yang sebesar mungkin, sedangkan pegawai bank ingin memberikan modal yang seminim mungkin agar dia tidak merasa dirugikan. Nah, ketika ada dua orang partisipan yang memiliki perbedaan kepentingan ingin mencapai sebuah kesepakatan, mereka melakukan adanya kegiatan tawar-menawar, saling mengajukan dan saling menawarkan, sehingga akhirnya mereka sepakat mengambil jalan tengah, yaitu memberikan pinjaman sebesar 150 juta yang tidak lebih kecil dari 100 juta dan juga tidak lebih besar dari 200 juta. Itu kesepakatan yang diambil pada kegiatan negosiasi teks ini. Lanjut, kita masuk pada bagian struktur dari teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga ada penawaran, yang keempat ada persetujuan, dan yang terakhir ada penutup. Orientasi sudah pasti pada bagian awal pembuka sebuah teks, baik itu ucapan salam pembuka, selamat datang, assalamualaikum, selamat pagi, dan lain sebagainya. Pengajuan adalah bentuk percakapan mengajukan alternatif lain yang ingin diminta. Contoh pada teks sebelumnya tadi, dia ingin mengajukan pinjaman sebesar 200 juta. Mengajukan pinjaman 200 juta merupakan salah satu bagian pengajuan. Lanjut pada bagian penawaran. Contoh penawaran pada teks sebelumnya yaitu, "Bank kami tidak bisa memberikan sebesar 200 juta Pak, bagaimana 100 juta saja." Nah, ketika pegawai bank menawarkan alternatif lain yaitu pinjaman sebesar 100 juta saja, itu merupakan bagian penawaran. Oke. Kemudian ada bagian persetujuan. Bagian persetujuan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya, "Baik, saya menerima pinjaman sebesar 150 juta itu. Kapan uangnya bisa cair?" "Besok, Pak." Nah, ketika percakapan tersebut terjadi, itu merupakan bagian persetujuan karena kedua belah pihak telah setuju untuk meminjamkan ataupun menerima pinjaman sebesar uang yang telah disepakati. Kemudian yang terakhir penutup, berisi bagian salam penutup seperti assalamualaikum, selamat pagi, sampai jumpa, senang berkenalan dengan Anda, dan lain sebagainya. Itu bagian struktur dari teks negosiasi. Oke, dapat kita lihat pada contoh berikut ini, ada bagian orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan juga penutup. Bagian orientasi dapat kita lihat pada bagian selamat pagi Pak, selamat pagi Bapak, silakan, ada yang bisa saya bantu. Itu merupakan bagian orientasi, pembuka, pengenalan, dan lain sebagainya. Lanjut masuk pada bagian pengajuan. Dilakukan oleh nasabah. Pengajuan dilakukan oleh nasabah berarti penawaran nanti akan dilakukan oleh pegawai bank, ataupun sebaliknya, nasabah melakukan penawaran, pegawai bank melakukan pengajuan. Kita lihat pengajuan terlebih dahulu dilakukan oleh nasabah. "Begini Pak, saya ingin mengajukan kredit untuk modal pengembangan usaha." Itu merupakan pengajuan pertama dari nasabah. Lanjut, direspon oleh pegawai bank. "Maaf Pak, jumlah pinjaman Bapak terlalu besar. Bagaimana jika pihak kami memberikan 100 juta?" Itu merupakan penawaran pertama yang dilakukan oleh pegawai bank. Setelah dilakukan penawaran oleh pegawai bank, akhirnya nasabah pun mengajukan kembali, "Apakah tidak bisa lebih dari itu Pak? Saya kan sudah lama menjadi nasabah di bank ini." Nah, poin utama ketika seorang nasabah mengajukan pinjaman yang
lebih tinggi lagi, maka dia harus memberikan alasan-alasan yang logis agar nantinya pegawai bank ataupun lawan bicara kita mau memberikan penawaran yang lainnya. Oke. Lanjut. Penawaran dilakukan oleh pegawai bank lagi. Baiklah, untuk Bapak saya berikan 130 juta. Penawaran kedua oleh pegawai bank. Kemudian diajukan lagi oleh nasabah. Tolong usahakan lebih, Pak. Saya membutuhkan usaha untuk modal. Nah, lanjut akan dilakukan penawaran dan pengajuan selanjutnya hingga akhirnya mencapai persetujuan ataupun kesepakatan, yaitu pada bagian baiklah, Pak. Itu sudah masuk pada bagian kesepakatan karena sama-sama sudah menerima keputusan saling tawar-menawar antara keduanya. Dan yang terakhir penutup, baik itu ucapan terima kasih ataupun sapaan seperti selamat pagi, sampai jumpa, selamat tinggal, dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita masuk pada kebahasaan dari teks negosiasi. Ada dua kebahasaan. Yang pertama ada pasangan tuturan. Pasangan tuturan contohnya seperti apa? Jika ada yang mengucapkan salam, pasti ada yang menjawab salam. Jika ada yang bertanya, pasti ada yang menjawab atau tidak menjawab pertanyaan. Kenapa harus ada pasangan tuturan? Teks negosiasi dilakukan oleh minimal 2 partisipan. Jadi ada 2 orang yang memiliki perbedaan kepentingan yang melakukan kegiatan tawar-menawar melalui lisan ataupun tulisan. Jadi tidak bisa negosiasi dilakukan oleh 1 orang saja. Maka jika ada 2 partisipan, maka akan ada pasangan tuturan. Lanjut, yang kedua ada kalimat persuasi, yaitu kalimat yang digunakan untuk mempengaruhi pihak lain. Ada kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang menanyakan kepentingan orang lain. Kemudian ada kalimat permohonan dan kalimat argumentatif atau kalimat yang berisi pendapat secara logis. Oke, sekian video pembelajaran bahasa Indonesia mengenai topik teks negosiasi dari Nada dan Rasa Official. Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas materi-materi lainnya yang akan lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan juga share kepada teman-temanmu semua. Sampai jumpa dan selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!